Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Ibu harapkan anak-anak selalu baik ya. Ingat selalu jaga kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita harus melaksanakan tanggung jawab kita. Nah, mengapa sih penting sekali kita mempelajari tentang tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Ini sangat penting ya. Sikap tanggung jawab ini mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang itu bisa kita lihat dari sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Jadi jelas ya bahwa tanggung jawab itu mencerminkan karakter individu, sifat dari individu. Nah, sekarang apa ya yang dimaksud dengan tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sudah jelas ya bahwa tanggung jawab itu sikap untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Jika kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik, berarti kita merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu banyak ya. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Kita punya tanggung jawab yang besar. Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan pelajari sebenarnya apa ya tanggung jawab terhadap diri sendiri itu. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga itu yang seperti apa? Contohnya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Dan terhadap masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu maksudnya adalah tanggung jawab setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Jadi maksudnya seperti ini ya. Kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita itu supaya kita kepribadiannya lebih baik, kepribadiannya berkembang. Kita bisa menciptakan karakter yang baik bagi diri kita sendiri. Jadi kita tidak hanya melaksanakan tugas dan kewajiban itu untuk misalnya untuk orang tua, untuk guru, atau untuk Tuhan, tetapi juga untuk mengembangkan diri sendiri. Ini yang paling utama ya. Kita melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik. Kita punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Itu yang paling pokok ya. Kemudian contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri misalnya seperti ini. Menjaga keamanan diri sendiri, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dan gizi seimbang, bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil, melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. Kita dengan melaksanakan ini kita akan menjadi individu atau seseorang yang bertanggung jawab. Ini bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri. Menjaga keamanan tentunya supaya kita selamat. Menjaga kebersihan supaya kita sehat.
Kemudian sama dengan kesehatan dan gizi juga ya, supaya kita menjadi orang yang sehat. Kemudian bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan itu akan melatih kita menjadi orang yang jujur. Kemudian bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil, ini melatih kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas apapun yang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan itu kita yang menanggung, tidak menyalahkan orang lain. Nah, melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, ini akan menciptakan kita menjadi orang yang selalu berkata jujur, kemudian memenuhi janji. Melaksanakan apa yang sudah dijanjikan berarti kita nantinya akan menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain ya. Orang akan mempercayai perkataan kita. Kemudian berikutnya tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Oke, seperti itu ya. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita supaya keluarga kita bisa dihormati, bisa dihargai. Kemudian keluarga kita juga sejahtera, selamat. Nah, apa ya sekarang yang bisa kita lakukan atau contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab terhadap keluarga? Inilah contoh tanggung jawab terhadap keluarga. Yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Kedua, memelihara kebersihan, kenyamanan, keamanan dalam keluarga. Yang ketiga, mematuhi aturan yang ditetapkan bersama. Kemudian yang keempat, bertingkah laku sesuai norma dan aturan yang berlaku dalam keluarga. Yang keenam, menjaga keharmonisan keluarga dengan saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Cukup jelas ya tanggung jawab kita terhadap keluarga. Ini contoh sikap yang menunjukkan tanggung jawab terhadap keluarga. Berikutnya adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sudah cukup jelas ya, bagaimana caranya supaya masyarakat itu kelangsungan hidupnya tetap terjaga. Nah, sekarang apa ya Contoh tanggung jawab terhadap masyarakat ini ada dua ya, yaitu memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, kemudian memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Kalau diuraikan ini sangat banyak ya contoh-contoh tanggung jawab terhadap masyarakat. Kita lanjutkan dengan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dalam sebuah negara terikat oleh aturan-aturan hukum negara tersebut. Segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di dalam negara tersebut. Jadi sudah cukup jelas ya bahwa kita itu tinggal di sebuah bangsa, di sebuah negara. Kita harus patuh terhadap semua aturan-aturan yang berlaku. Kalau kita menaatinya, berarti kita bisa dikatakan sebagai seorang warga negara yang bertanggung jawab. Nah, apa ya contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara? Inilah contohnya, yaitu memahami dan mengamalkan ideologi bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di Indonesia, ideologinya adalah Pancasila. Kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang lainnya adalah menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional. Jadi kita perlu menjaga nama baik bangsa, misalnya kita dengan berprestasi atau membuat sesuatu yang layak untuk dibanggakan supaya negara kita dinilai baik oleh negara lain. Berikutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sudah pasti sangat penting ya. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa supaya negara kita tidak terpecah, tidak tercerai-berai. Berikutnya adalah membina solidaritas sosial sesama warga negara. Berikutnya adalah meningkatkan wawasan kebangsaan. Jadi pengetahuan kita tentang bangsa dan negara kita harus meningkatkan ya pengetahuan tentang bangsa dan negara kita. Jangan sampai orang lain lebih tahu tentang negara kita daripada diri kita sendiri. Berikutnya adalah yang paling penting ya, Ibu Nila, ini paling penting adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Jadi contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Nah, sekarang contoh tanggung jawab terhadap Tuhan, misalnya apa ya? Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berarti kita harus berdoa ya, beribadah. Berikutnya adalah menjalankan semua perintahnya. Setiap agama tentunya mengajarkan, menyampaikan tentang perintah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melaksanakannya. Kita akan melaksanakan perintah Tuhan jika kita merupakan orang yang bertanggung jawab. Kemudian contoh tanggung jawab yang lain adalah menjauhi semua hal-hal yang dilarangnya. Kemudian bersyukur atas berkat dan rahmat yang telah diberikannya. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang tanggung jawab, terutama tanggung jawab kita di masyarakat. Kita diharapkan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, dan yang terpenting adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Ibu harapkan anak-anak menjadi anak yang bertanggung jawab ya. Anak-anak silahkan persiapkan diri agar kelak bisa menjadi anak yang bertanggung jawab. Sudah dewasa, anak-anak menjadi orang yang bertanggung jawab. Sampai di sini dulu ya. Dadah, sampai jumpa lagi.